Kecantikan seorang wanita tidak hanya dilihat dari parasnya saja, tetapi juga dilihat dari nilai, kecerdasan, dan juga hatinya. Selamat datang di konten Smart and Beauty. Pada konten Smart and Beauty kali ini, kita akan mengulik kehidupan seseorang yang menginspirasi dan juga cantik tentunya, Kak Musfiah Saidah. Selamat datang Kak Vivi. Selamat datang, halo Widya. Aduh, suaranya enak banget, tolong. Gak Suaranya- kayak reporter, emang reporter. Seorang reporter, penulis, peneliti, Udah banyak banget. banyak. Dan juga seorang founder Komuniasik. Jangan lupa sahabat overthinkers, jangan lupa apalagi overthinkers yang lagi overthinking dengan skripsinya. Jangan lupa follow Komuniasik dan Musfiah Saidah. Terima kasih lo dipromoin. Iya dong. Oke Kak, Musfiah Saidah, Kak Vivi. Nah, panggil aku Vivi aja. Kak Vivi, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Widya gimana kabarnya? Alhamdulillah, sama-sama baik ya kita. Iya. Baikan ya. Alhamdulillah. Semoga baik terus ya di tengah pandemi ini ya. Ada nggak sih Kak kebiasaan yang berubah setelah pandemi ini Kak? Banyak pastinya kan, kayak kita jadi harus pakai masker kalau beraktivitas. Terus kan ada beberapa hari yang kita juga harus kerja dari rumah. Terus kan pasti kangen dengan sentuhan, kita kan sekarang harus jaga jarak kayak gitu sih. Kangen kumpul bareng tapi kita sama-sama menjaga, jadi nggak bisa dilakuin lagi. Oke Kak, seorang kakak ini kan mendirikan komunitas Komuniasik yang sangat menarik di kalangan anak-anak mahasiswa komunikasi seperti Widya nih contohnya ini Kak. Gimana sih Kak, ceritain dong perjalanan kakak? Kenapa pengen mendirikan komunitas yang begitu asik gitu? Oh, oke. Jadi kayak perjalanan karir aku dari aku lulus kuliah gitu ya, biar lebih singkat. Jadi kan aku itu lulus kuliah S1 di UIN Jakarta. Terus aku inget banget tuh saat itu aku nyampein ya pidato perwakilan wisudawan. Nah, di akhir pidato itu aku bilang, inilah saatnya kita berbakti nyata gitu. Nah, dari kata bakti nyata itu aku coba wujudin tuh. Jadi kayak setelah selesai dari UIN, aku jeda 1 tahun cari pengalaman, aku lanjut S2 di Universitas Indonesia, ambilnya komunikasi lagi, jadi aku linear. Nah, terus waktu kuliah S2 itu mikir kan kayak teori itu kesannya kayak susah nggak sih gitu. Tapi buat aku tuh, ya? Buat aku tuh teori tuh menyenangkan gitu karena ini ada yang lain gitu dari pemikiran mahasiswa pada umumnya yang bosan teori. Menurut Kak Vivi, teori itu asik. Padahal orang biasanya benci teori. Jadi tuh ketika S2 kan belajar lagi tentang komunikasi kan, belajar lagi tentang teorinya. Terus aku berpikir gini, apa fungsinya belajar kalau kita nggak bisa mengaplikasikan itu ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi belajar itu kan hal yang menyenangkan ya. Kita tuh kayak lagi keluar dari kegelapan buat nangkep cahaya gitu. Jadi ketika aku tahu teorinya, terus ketika aku coba implementasikan tuh jadi sesuatu yang menyenangkan. Kayak misalnya kan di komunikasi aku bahas, kenapa ya kamu pernah ngerasa di PHP-in gitu? Kepikiran gak sih kenapa? Tapi di teorinya tuh ada gitu. Di PHP-in pun ada teorinya gitu ya. Jadi maksudnya teori itu untuk ngasih tahu kita nih, oh kalau ada sinyal-sinyal kayak gitu berarti nih cenderung orang nih mau PHP-in kamu, orang tuh mau deketin kamu tuh ada teorinya kayak gitu. Nah, itu mempreduksi ketidakpastian. Ketidakpastian berat pemirsa. Iya, jadi kayak dari satu aku lanjut S2 sampai akhirnya sekarang berkarir di satu media gitu. Tapi sebelum di media ini aku sempat jadi dosen dulu sih beberapa semester. Ini kalau kita punya tetangga model Kak Vivi, kita harus siap-siap dibanding-bandingkan. Pintar sekali. Enggak gitu lah. Tetangga. Dari orang pintar itu biasanya emang suka teori ya Kak? Aduh, nggak tahu. Menjebak banget lagi. Oke Kak, Kakak S2 di UI komunikasi juga ya Kak? Komunikasi juga ya. MSI. Itu cita-cita banget sih Kak. Amin, Allah. Oke, dengan segala stereotip perempuan dengan pendidikan tinggi, apa sih Kak yang membuat Kakak memutuskan, oke, gue harus S2 gitu?
Iya, itu sebenarnya tantangan terbesar dan pertimbangan utama ketika akhirnya, nggak utama sih, tapi salah satu pertimbangan yang bikin dilematis banget gitu kan, kayak kan masih banyak nih orang yang berpikir lu kuliah tuh jangan tinggi-tinggi, nanti cowok tuh minder gitu. Iya, benar, Nyebelin benar. banget gak sih kayak gitu. Ya walaupun kadang kita ngerasa enggak, tapi kan banyak yang bicara seperti itu gitu ya. Terus saat itu aku kelar S1 kan di usia 21 tahun. Terus mungkin aku di S2 tuh di 22 deh kayaknya. Jadi apa ya, pertimbangannya ya udahlah masih muda gitu. Terus apa ya yang aku cari lagi, toh pada akhirnya aku pengen jadi dosen, jadi balik lagi ke mimpi kita masing-masing gitu loh. Nah kalau jadi dosen kan tahapannya harus dulu ya harus kuliah lagi, nggak mungkin aku dengan ijazah S1 ku, jadi aku S2. Tapi saat itu dengan banyak pertimbangan kayak lu kalau nggak tinggi-tinggi nanti cowoknya jadi minder, nikahnya jadi lama kayak gitu-gitu kan. Itu beredar banget Beredar. masyarakat tuh pandangan Nyata pasti ya? kayak gitu. Iya. Tapi kan aku berpikir gini, ngapain gue yang jadi minder, ngapain gue yang jadi harus memantaskan diri, harusnya cowoknya dong kayak gitu. Toh pada akhirnya kan perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Nah makna baik itu buat aku tuh luas banget gitu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang ingin punya pasangan yang baik, harusnya dia juga tahu ibunya. Kan kita itu perempuan, kita kelak jadi ibu. Nah, harusnya dia mencari ibu-ibu terbaik dong buat calon anak-anaknya dia gitu. Jadi ngapain takut sama cewek pintar? Malah harusnya cewek pintar itu diperebutkan kayak gitu. Jadi jangan minder dong para boy, biar nggak segel mulu jadinya. Gak usah curhat gitu dong. Pas saya nggak pintar nggak mengaku. Untuk laki-laki yang suka minder gitu kan, nih Kak Kiki itu keren. Enggak. Jadi konteksnya tuh kayak kita harus sama-sama jadi pasangan yang Mendukung. saling mendukung kayak gitu, dan ya maju bareng gitu loh. Jadi nggak perlu ngerasa tersaingi gak sih gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya si perempuannya pun lebih hebat juga nggak masalah ya, Kak. Itu stereotip yang harus dibuang. Iya, tapi pada akhirnya perempuan tuh juga harus apa ya, menyadari dirinya gitu loh ya. Pada akhirnya lelaki itu ya pemimpin kita. Jadi walaupun kita nanti sepintar apapun, sehebat apapun, ya kita harus menghormati dirinya sebagai imam di keluarga kayak gitu. Aduh, jadi bahas imam. Aduh, dia insecure nih kalau Aduh, bahas insecure imam. kan ya. Oke Kak, kan pernah juara LKTI 4 tahun berturut-turut ya Kak? Iya, waktu itu di salah satu event. Yes, itu keren banget. Ini ada nggak sih Kak, gimana gitu ceritain Kakak bisa 4 tahun berturut-turut? Itu kan susah gitu mempertahankannya, itu gimana Kak? Sebenarnya saat itu tuh nggak ada berekspektasi bakal berturut-turut sampai 4 tahun gitu. Tapi kan alhamdulillah dikasih rezeki dan dikasih kesempatan buat ikut lomba itu terus gitu. Mencoba mempertahankan pas itu lebih susah daripada memenangkan gitu. Karena dipertahankan juara paling atas gitu kan. Jadi mempertahankan juara 1 itu tantangannya berat, karena kepikiran kan nanti kok ranking gue turun peringkatnya. Baik lagi mungkin nanti diomongin tetangga kata dia. Omongan tetangga berapa das gitu. Enggak, bercanda. Jadi ibaratnya kayak saat mempertahankan itu aku cuman bilang ke diri aku kayak lakukan yang kamu suka dan yang terbaik gitu. Jadi setiap aku lomba apapun sih, aku mencoba buat lomba itu ya karena aku senang gitu loh. Jadi nggak pernah kayak gue harus menang karena gue mau hadiahnya gitu. Itu aja enggak sih gitu. Kalau misalnya Kakak lagi ada di posisi yang down, apa sih kayak yang membuat Kakak termotivasi buat bangkit lagi? Buat bangkit lagi itu lihat lagi alasan di awal kenapa aku harus mulai. Jadi ketika aku mau memulai sesuatu, aku tuh selalu cari why-nya gitu loh, Wit. Jadi misalnya aku mau S2, kenapa? Aku tuh harus dapat dulu why-nya kenapa. Jadi ketika nanti aku capek, aku berhenti, aku bisa balik lagi, oh dulu reason aku awalnya mau S2 tuh ini gitu. Gitu sih. Jadi segala sesuatu dilakukan karena sebuah alasan. Jadi nggak ada ujuk-ujuk mau aja gitu. Biasanya yang dadakan apa ya, kalau dadakan gitu jadi bentar gitu, nggak ada. Aku tipe yang well prepare gitu, jadi tahu di akhir mau apa, terus harus seperti apa caranya. Oh, dengar-dengar Kakak ini pernah ikut event luar negeri, terus dapat gelar terbaik di Malaysia, iya kan? Ya, waktu itu kalau nggak salah nama acaranya 2 kali. Jadi yang pertama itu di Paris, kalau di Paris itu lebih ke presentasi. Itu tentang sosial bisnis. Aku waktu itu masih jadi mahasiswa UIN. Jadi ini mungkin motivasi juga buat kita semua ya. Jadi ibaratnya
apapun latar belakang kita, terus siapapun kita masih selama kita punya impian buat ke Eropa, buat kemana pun ya kejar aja gitu loh. Dulu tuh aku jalannya dari ikut paper, terus aku keterima, lalu diundang presentasi di sana, terus semua itu free. Jadi aku berangkat ke Paris, Jalan-jalan ke Paris 2016. Nah yang best paper itu di Malaysia. Di Malaysia tuh tahun 2000 berapa ya? 2020 nggak salah deh. 2020 itu aku udah di UI gitu. Jadi best paper gitu. Dan bawa komunikasi saat itu. Udah di bawah komunikasi. Ya emang paper yang aku presentasikan itu tentang komunikasi. Nah, soal komunikasi, soal penelitian kak, kakak kan seorang peneliti juga nih. Penelitian apa sih kak yang menurut kakak paling asik buat dilakukan? Semua penelitian tuh asik. Dari orang pintar, orang-orang yang gak orang, kalau yang gak orang suka, dia suka itu adalah orang pintar. Seperti kakak sih. Kayaknya host kita ini agak-agak insecure gitu ya. Karena hal yang gak disukai orang pintar suka gitu. Penelitian berat kak, kayak apa sih kak penelitian yang asik? Semua penelitian tuh asik karena kan penelitian itu kita lagi jadi orang kepo yang pengen tahu jawabannya apa gitu. Jadi kalau aku lagi mau mulai meneliti, mau bikin jurnal tuh aku tuh jadi orang kepo banget gitu. Kenapa sih kayak gini? Tapi harus hal yang disukain nggak sih kak? Aku termasuk yang cenderung ke situ. Jadi hal yang aku suka tuh yang aku tulis dan yang aku bikin gitu. Kayak tadi kan bicara tentang penelitian, aku tuh concernnya ke penelitian tentang privacy. Privacy itu ibarat kenapa ya sekarang tuh orang-orang dikit-dikit ngupdate di Instagram posisinya di mana, terus ngasih tahu dia lagi ngapain. Kalian sadar nggak sih itu udah bahayanya? Itu tuh concern penelitianku sekarang lebih ke situ gitu. Itu berkaitan sama ilmu komunikasi ya? Iya, dengan ilmu komunikasi. Jadi sebenarnya semua penelitian tuh menyenangkan sih. Terus kakak kan seorang reporter. Kakak pernah ngeliput apa aja sih kak? Tentang apa aja? Aku ngeliput apa aja? Banyak. Yang asik banyak. Yang paling asik? Banyak, semuanya asik, tapi kalau yang paling berkesan itu ketika kemarin di Ramadan Log. Jadi Ramadan Log itu salah satu program di mediaku, edisi Ramadan. Aku itu ke Bandung buat liputan tentang Museum Al-Quran. Bukan Museum Al-Quran, percetakan Al-Quran. Berarti maksudnya ke berita yang lebih ke soft news. Jadi kan kalau aku ke Museum Al-Quran juga, tapi yang di Taman Mini. Terus waktu di Bandung aku ke percetakan Al-Quran. Itu menurut aku paling berkesan karena kan aku baru tahu gitu, oh Al-Quran tuh dicetak seperti ini, terus prosesnya panjang, para pekerjanya tuh harus punya wudu kayak gitu-gitu loh. Jadi menurut aku harus punya wudu dan bahan bakunya pun halal. Jadi ya, dibandingkan hard news berarti lebih seru soft news apa? Balik ke orangnya masing-masing sih, karena kan kalau di aku tuh aku harus siap. Kadang aku jadi hard news, beritanya daily. Kadang aku juga di soft news yang on cam kak? On cam yang liputannya mungkin makan-makan, jalan. Seru ya kak? Terus partisipatif gitu. Seru banget. Terus boleh nggak kak? Ada nggak sih jadi reporter ini kerja WFH? Kerja WFH sebenarnya dilematis gak sih kayak gini? Ada, tapi sangat, kalau yang aku alami itu jarang ya gitu. Pasti langsung ke lokasi gitu kan? Karena kan kita butuh gambarnya. Ada, tapi mungkin dari seminggu itu tuh cuma dikit lah gitu, atau mungkin cuma sehari 2 hari gitu. Nah, karena Kak Vivi seorang reporter, mari kita tantang Kak Vivi buat bacain satu berita. 2 deh kak, hard news sama soft news, boleh nggak? Waduh. Boleh berita, tapi kamu harus terlibat di berita aku. Gimana tuh? Bisa nggak ya? Kamu pura-pura jadi pedagangnya. Aduh. Jadi aku akan minta respon kayak begini kali ya, kita bikin berita tentang apa ya? Oke, misalnya kan ini lagi pandemik, terus lagi ada restriction lagi kan, lagi ada pembatasan. Iya, ada PPKM lagi. Terus kamu ceritanya jadi pedagang, aku akan wawancara kamu gitu. Jadi partisipatif gitu, aku lagi di lokasi di mana gitu. Terus boleh. sekarang saya akan wawancara pedagang gitu. Pakai bahasa Indonesia ya kak? Bahasa Inggris lah. Kakak kan medianya English, tapi nanti saya nggak bisa jawab. Nyautinnya gimana? Pedagang itu kan biasanya medok gitu kak, atau bahasa Betawinya nyamuk. Gini. Jangan dong pakai bahasa Inggris. Aku openingnya berbahasa Inggris, nanti aku interview kamunya pakai bahasa Indonesia. Boleh. Jadi kita mix. Boleh. Jangan nanyanya pakai bahasa Inggris, saya yes aja nanti. Kayak gitu bisa. Mix lah. Oke ya, kamu harus terlibat ya. Oke. Kameranya sebelah sini kak. Oke. Sini ya. The government applied to implemented public restrictions
One of them is for the reduce the COVID-19 virus. So how is the response from the traders? Now I will interview with Miss Widya. Halo Mbak Widya. Aku mau tanya nih, sebagai pedagang nih Mbak, kan sekarang aturannya restoran tuh cuma bukanya bolehnya take away sama delivery nih. Menurut Mbak Widya tuh gimana? Udah siap belum nih Mbak? Sebenarnya saya kurang siap ya, karena pendapatan saya berkurang gitu. Biasanya kan banyak yang datang gitu Mbak. Mbak, kalau misalnya besok lockdown, Mbak siap nggak Mbak? Sangat tidak siap, karena pendapatan saya berkurang, sementara kan kebutuhan saya itu ada anak sekolah, ibu hamil, kebetulan saya lagi hamil 2 bulan tuh. Ke depan itu masih banyak sekali biaya yang saya butuhkan gitu. Ada baiknya tuh pemerintah tuh ada solusi gitu Mbak, jangan sampai lockdown gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Widya. This is the end of interview with Widya. Thank you. Nah, gitu kan hard news ya Kak? Itu hard news. Itu hard news. Yang soft newsnya? Softnya pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia dong, jangan pakai bahasa Inggris. Kalau soft newsnya lebih, ini aja yang tadi aku ceritain yang di museum di percetakan Al-Quran gitu. Jadi ke kamera ya. Pakai Indonesia nih. Pakai Indonesia dong. Gak boleh pakai bahasa Inggris. Gak boleh pakai bahasa Inggris. Oh, padahal aku harus translate dulu berarti. Gak apa-apa deh pakai bahasa Inggris aja biar kakak menyesuaikan. Oh gitu. Nanti biar diedit pakai subtitle. Oh nggak apa, aku bahasa Indonesia coba. Kok kita jadi kayak berdebat gitu Indonesia. Oke, dua versi. Nggak apa-apa, satu versi aja Indonesia. Oke. Misalnya di kamera ya, terus suasananya kan lagi kayak berisik mesin gitu terus. Do you can hear our voice? This is the atmosphere if you are in the factory. Now I'm in the factory of printing Al-Quran. You can look at that. Beside me is the machine, and this machine can print it each time more than 100 sheet. Ngerti nggak? Jadi kayak aku lagi di pabrik, terus aku ngasih tahu kalau misalnya di pabrik ini berisik banget. Kamu denger nggak sih suara aku kayak gitu? Jadi kayak dikasih tahu suasananya. Ya lebih menggambarkan banget ya kalau misalnya softness itu. Oke Kak, terakhir untuk sahabat overthinkers nih, gimana sih pas kakak jadi reporter itu supaya sahabat overthinkers ini termotivasi gitu? Gimana suka dukanya, hambatannya gitu, dan motivasi yang supaya kita mau gitu jadi reporter. Sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kalau emang dia punya mimpi jadi reporter ya kejar mimpinya gitu. Tipsnya tahu dulu, kayak tadi balik ke yang aku bilang, kita kalau ngerjain apa-apa tuh harus tahu alasannya. Kenapa sih mau jadi reporter kayak gitu. Terus kalau emang mau jadi reporter, udah tahu apa alasannya, dicari tahu dulu nih apa kriterianya kalau kamu mau jadi reporter kayak gitu. Terus kalau udah lulus, mulai nih cari apa aja sih lowongan-lowongannya kayak gitu sih. Pokoknya kalau emang mau jadi reporter ya kejar terus aja mimpinya. Ada satu lagi yang kurang Pak. Suka duka. Oh di akhir banget ya pertanyaannya. Gak apa-apa. Suka duka. Kalau sukanya tuh lebih banyak daripada dukanya. Sukanya lebih banyak nih. Iya, bahkan dukanya tuh kayak nggak ada sih sebenarnya. Karena kan kalau kita emang happy sama pekerjaan kita, ya kita jadi enak aja ngelakuinnya. Kalau emang kerja sesuai bidang itu enak gitu. Iya, menyenangkan. Kayak buat aku tuh pekerjaanku sekarang adalah belajar yang dibayar. Gitu. Belajar yang dibayar. Ya, bekerja adalah belajar yang dibayar. Bekerja adalah belajar yang dibayar ya. Ingat sahabat overthinkers. Oke Kak, kita masuk ke segmen 2. Di segmen ini kakak bakal kita kerjain. Siap Kakak? Kayak kamu yang gak siap. Jangan ada tiktok ya Kak. Kita mau ngerjain kakak. Jadi rules-nya itu kakak jawab dengan cepat, secepat mungkin. Oke. Boleh Kak? Kakak lebih prepare skincare atau makeup? Skincare. Kenapa tuh Kak? Kayak apa ya? Aku tuh lebih suka rawat gitu loh. Gitu. Terus kalau makeup pun sekarang kan hari ini gitu kita seringnya pakai masker ya. Iya, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke. Cantik tapi bodoh atau miskin? Jelek tapi pintar. Jelek tapi pintar. Kenapa itu? Ya kan kalau jelek masih bisa pakai makeup pakai skincare gitu ya. Tapi kenyataannya kakak ini cantik dan pintar. Oh itu alat itu ngedirect ya pertanyaannya ya. Buat kesimpulan itu ya. Oke. Belanja online atau belanja offline? Sekarang belanja online. Lebih aman. Berkarir menjadi seorang founder atau reporter?
Wah, kalau aku jawab founder nanti kalau bosku lihat, oh kamu udah nggak betah ya di luar. Oh jangan deh, jangan. Oke, gratis ongkir atau sel? Gratis ongkir. Kenapa tuh? Sale itu permainan, kadang emang harganya segitu. Marketing ya Pak. Bisa aja tuh bagian dari marketing. Oke, Android atau iOS? iOS. Kenapa? Aku pakainya itu. Oke. Jam tangan atau gelang? Jam tangan. Outer atau jaket? Outer. Outer lebih stylish kali ya. Iya, tapi emang style aku di kantor pun lebih sering Outer. pakai outer. Kacamata atau soft lens? Kacamata. Aku nggak pernah bisa pakai soft lens sampai sekarang. Macet bermobil atau panas-panasan bermotor? Panas-panasan bermotor lah, itu jelas. Kenapa? Aku dari SMA udah ngendarin motor sendiri gitu loh, ke sekolah, terus ke kampus. Mandiri ya Pak. Iya, karena lebih cepet nggak sih? Iya. Naik motor tuh. Oke, tas ransel atau tas jinjing? Ransel pasti. Oh, ya. Iya. Muat banyak juga sih ya Kak. Karena pekerjaanku lebih sering pakai bawa laptop kan, jadi lebih enak pakai. Jadi kalau kasih tuh harus bawa laptop. Iya, ke kantor aku bawa laptop buat naskah. Sneakers atau flat shoes? Sneakers. Nulis di HP atau nulis di laptop? Nulis nggak di duanya, jadi aku lebih nulis di buku. Oh, di buku. Jadi kalau misalnya mau bikin skrip itu di buku dulu? Enggak, lebih ke orang yang kayak suka nyoret-nyoret dulu gitu loh. Nanti kalau udah tahu gambarannya baru aku pindah ke laptop. Tapi ke handphone termasuk jarang banget sih. Penulis banget ya Kak. Tiap orang punya cara berbeda. Oh, cara yang berbeda. Oke, jadi untuk menjadi seorang yang hebat seperti Kak Vivi harus punya motivasi dan niat alasan kenapa kamu ingin memulai hal tersebut. Supaya nanti ketika di pertengahan down ada alasan untuk kembali bangkit. Sekian Smart and Beauty kali ini. Jangan lupa follow @komunikasi, @belajar, dan @musriah Saidah. Bye bye.